Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian atas inisiatif dan antusiasme yang telah diberikan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Fatimah Haura Arasy, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan webinar webinar DSLC pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Sehat-sehat semua kan? Semoga eh, semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Barangkali di sini ada yang baru pertama kali mungkin untuk mengikuti webinar DSLC atau bahkan baru pertama kali mendengar tentang DSLC. Izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu DSLC. DSLC atau Dwinanto Strategic Legal Consultant merupakan firma hukum yang berlokasi di Kota Jakarta dan juga Kota Surabaya, yang berfokus pada sektor hukum korporasi dan komersial, ketenagakerjaan, perpajakan, hingga penyelesaian sengketa. Di tahun 2025 ini, DSLC terus memfokuskan kegiatan advokasi hukumnya dalam bentuk edukasi kepada masyarakat luas. Seperti saat ini dengan mengadakan webinar untuk membahas mengenai isu-isu hukum yang sedang banyak diperbincangkan. Pada kesempatan webinar kali ini, kami mengangkat topik yaitu dinamika dan tantangan pemberesan harta pailit pihak ketiga pasca terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2021. Seperti yang dapat kita amati, dinamika hukum kepailitan di Indonesia menjadi semakin kompleks. Dalam praktiknya, kurator sering menghadapi situasi di mana aset yang masuk ke dalam budel pailit ternyata tercatat atas nama pihak ketiga, seperti penjamin. Ketidaklengkapan dokumen dan ketidakjelasan status kepemilikan kerap menimbulkan sengketa, sehingga pihak ketiga mengajukan gugatan atau perlawanan untuk meminta agar aset tersebut dikeluarkan dari budel pailit. Webinar DSLC kali ini akan mengulas lebih dalam mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih pasti serta strategi adaptif dalam menghadapi dinamika harta pailit pasca terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2024 yang dibawakan oleh pemateri Mas Anjar Setiarma, SHMH, selaku Middle Associate DSLC. Baik, perlu diperhatikan kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Ditunggu untuk yang belum buka kameranya karena kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ayo, satu, dua, tiga. Udah.
Baik, untuk yang bisa mengaktifkan kameranya, dimohon tetap mengaktifkan kameranya karena agar webinar siang hari ini bisa berjalan lebih interaktif ya kalau diaktifkan kameranya. Oke, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Mas Anjar untuk melakukan pemaparan materinya. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Haura sudah memperkenalkan dan terima kasih atas waktunya. Izin untuk share screen kawan-kawan semua terkait dengan materi pada siang hari ini. Untuk PowerPoint sudah terlihat jelas ya. Dari Mbak Haura udah terlihat ya. Sudah, Mas. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawan-kawan semua sudah menyempatkan waktu di siang hari ini. Kebetulan Jakarta cuacanya cukup dingin karena hujan deras. Pada kesempatan kali ini DSLC diskusi atau webinar mengenai dinamika dan tantangan pemberesan harta pilot pihak ketiga pasca terbitnya SEMA 2 tahun 2024. Baik, untuk latar belakang dari webinar kali ini itu adalah mengenai kurator ini dalam proses pemberesan harta pilot itu memegang peranan cukup besar. Dalam prakteknya juga seringkali menimbulkan tekanan yang berat ataupun yang besar, khususnya berkaitan dengan pemberesan Google Pilot eh, milik dari pihak ketiga. Pasca putusan pilot, maka terhadap aset debitor akan dikelola oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas berdasarkan adanya putusan kepailitan dan aset tersebut secara hukum berada dalam sita umum. Dalam prakteknya, seringkali ditemukan masuknya harta atas nama pihak ketiga. Dalam konteks perusahaan, pihak ketiga ini biasanya adalah direksi, komisaris, maupun pemegang saham yang asetnya itu masuk ke dalam harta kredit dan harta tersebut dalam prakteknya biasanya dijual untuk kepentingan pembayaran tagihan para kreditornya. Mungkin itu terkait dengan latar belakang singkat pada webinar kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai harta pilot. Mungkin dari rekan-rekan atau kawan-kawan semua di sini sudah familiar dengan proses kepilotan. Harta pilot secara frasa itu biasa kita dalam praktek disebut dengan budel pilot juga ataupun harta pertelaan. Di dalam undang-undang kepilotan secara nomenklatur budel pilot itu tidak didefinisikan secara tegas di pasal 1 kuantum gitu. Jadi saya ingin mengambil pengertian atau definisi sendiri mengenai budel pilot adalah harta kekayaan milik individu atau perusahaan yang mengalami pilot berdasarkan putusan pengadilan niaga. Klasifikasinya itu udah ada di pasal 21 maupun pasal 22 yang mana seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pilot diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepilotan itu masuk ke dalam bidang pilot. Adapun pengecualiannya terdapat di pasal 22 yang seperti ada gaji ataupun obat-obatan ataupun kebutuhan dari debitor pilot lainnya yang diklasifikasikan ke dalam pasal 22 Undang-Undang Kepilotan. Terus yang selanjutnya, kapan sih sebenarnya aset pihak ketiga itu masuk dalam proses kepilotan? Ini dalam konteks perusahaan biasanya sangat lazim itu masuknya aset pihak ketiga itu melalui perjanjian kredit ataupun perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan kepada bank. Jadi dalam konteks ini adalah perusahaan meminjam uang ataupun dana kepada bank yang mana bank lazimnya pasti akan meminta jaminan, tetapi dari perusahaan tersebut jaminannya tidak mencukupi sehingga masuklah penjamin dalam konteks ini adalah BOD atau BOC atau pemegang saham yang kemudian juga
juga menjaminkan aset pribadinya atas nama pribadinya kepada bank sebagai pihak ketiga gitu. Dalam konteks kepailitan nanti juga saya di pemaparan kali ini akan ada contoh kasus juga. Eh, Memang penjamin ini secara belok merupakan aset yang bukan dari budal pilot seharusnya gitu. Terus yang skema kedua itu mengenai penyertaan modal. Jadi pemegang saham dalam praktek perusahaan biasanya juga melakukan penyertaan modal non tunai dalam bentuk tanah atau bangunan. Nah, tapi jadi masalahnya ketika terjadi kepailitan akan menjadi isu ketika penyertaan modal tersebut atau inbrank tersebut dilakukan tanpa mematuhi Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kalau dari kasus yang pernah terjadi itu ada salah satu kasus inbranknya itu dilakukan hanya atas dasar pengakuan dari pemegang sahamnya melalui surat pernyataan gitu, yang mana penyerahannya tidak sesuai dengan regulasi Undang-Undang Perseroan Terbatas. Terus ketika dalam konteks terjadi pilot juga ini akan menjadi isu di dalam eh, apa? Ketika aset pihak ketiga itu masuk dalam bundle pilot. Terus yang kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai risiko klaim pihak ketiga. Jadi ketika ada aset pihak ketiga yang dimasukkan dalam bundle pilot oleh kurator dalam proses kepailitan, tentu itu akan em, menimbulkan suatu resiko atau potensi hukum gitu. Di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan sendiri di sana sudah diatur mengenai dasar hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam kepailitan, baik itu kreditor, kurator, maupun debitor ataupun pihak lain, itu dapat mengajukan sebenarnya gugatan lain-lain ke pengadilan niaga gitu. Ini dalam konteks gugatan lain-lain maupun perlawanan pihak ketiga dan terset ke pengadilan itu nanti dilihat dari sequence prosesnya gitu. Kalau dalam masih pihak ketiga ini mengeklaimnya dalam proses kepailitan maka menggunakan mekanisme gugatan lain-lain, tetapi ketika dalam konteks di luar kepailitan itu akan menggunakan mekanisme der dan terset. Tujuannya adalah untuk memohonkan kepada majelis hakim agar aset pribadi dari baik itu direksi, komisaris maupun pemegang saham yang asetnya sudah dimasukkan ke budel pilot agar dicoret dari daftar budel pilot atau harta pilot. Untuk beban pembuktiannya sendiri menggunakan hukum acara perdata, jadi pihak pihak ketiga lah yang terbebani mengenai pembuktian. Oke, di dalam pemaparan ini juga saya mengambil dua kasus presiden. Jadi ada dua putusan yang saling berbenturan atau bertolak belakang satu sama yang lain gitu. Jadi kasus ini sebelum adanya SEMA 2 2024 ya, terjadinya di tahun kasasi di 2022 dan yang satu kasasinya itu di 2012. Yang pertama itu mengenai putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta nomor 24 PDT-Sus gugatan lain-lain tahun 2021 yang dikasasi pada tahun 2022 dengan nomor perkara 476 di mana ini ada Antoni Sumitro Raharjo selaku penggugat atau termohon kasasi, kemudian yang dilawan atau yang digugat adalah tim kurator dari PT Asia Pak dan kreditor atas nama PT Bank BNI. Duduk perkaranya adalah daftar pilot PT Asia Pak telah terdapat 3 SHM atas nama Antoni Sumitro Raharjo, ini direkturnya PT Asia Pak yang menjaminkan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT Asia Pak gitu. Di pengadilan tingkat pertama di PN Niaga Jakarta Pusat, SHM atas nama Antoni Sumitro ini dinyatakan bukan harta pilot gitu. Pertimbangan hukumnya ini adalah kekayaan debitor yang telah dinyatakan pilot merupakan harta pilot dan dalam perkara equo apabila perusahaan dinyatakan pilot maka secara hukum harta diri atau komisaris yang dijadikan jaminan utang perusahaan melalui hak tanggungan tidak termasuk harta pilot. Jadi ketika memang mau dimasukkan ke dalam harta pilot, si direksi maupun komisaris juga secara bersama-sama harus dinyatakan pilot juga. Jadi
karena si direksi dan komisarisnya juga tidak dinyatakan pilot, jadi Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan 3 SHM atas nama Anthony ini bukan termasuk budel pilot gitu. Tetapi kemudian di tingkat kasasi terdapat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Agung yang berbeda gitu, atau bertolak belakang dengan pertimbangan hukum tingkat pertamanya, yang mana Majelis Hakim Agung ini berpendapat bahwa SHM tersebut telah diikat menggunakan hak tanggungan. Menurut Majelis Hakim Agung, itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa aset dari direksinya PT Asia Pak itu masuk ke dalam budel pilot. Sehingga di proses kasasi ini, putusan tingkat pertamanya dianulir dan kemudian 3 SHM tersebut masuk ke dalam budel pilot dan berhak dijual oleh kurator untuk kepentingan para kreditor dari debitor pilot. Kemudian yang contoh kasus presiden yang kedua, ini balik lagi catatan eh, putusan-putusan dua ini terbit sebelum adanya SEMA 2 2024 gitu. Yang kedua ini putusan nomor 11 yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota Surabaya, kemudian dikasasi pada tahun 2012 dengan nomor perkara 569, di mana ada PT Bank Negara Indonesia selaku penggugat atau dalam hal ini kreditor melawan tim kurator PT Bangkit Pangan Indonesia selaku tergugat ataupun termohon kasasi. Jadi duduk perkaranya adalah PT Bangkit Pangan Indonesia memiliki hutang berdasarkan perjanjian kredit kepada BNI. Dalam kredit tersebut terdapat jaminan atas nama Ari Pranoto yang menjaminkan harta bendanya 11 bidang tanah bangunan. Pengadilan Pengadilan Niaga atau pengadilan tingkat pertama menyatakan aset atas nama Pranoto ini telah dimasukkan sebagai modal penyertaan atau inbrank sebagaimana pengakuan berdasarkan surat pernyataan dari Ari Pranoto sendiri. Sehingga menurut Judek Fakti, hal tersebut telah menyatakan jaminan atas nama Ari Pranoto masuk ke dalam budel pilot. Kemudian amar putusannya sendiri pada intinya di tingkat pertama ini menyatakan 11 bidang tanah atas nama pihak ketiga atau Ari Pranoto termasuk di dalam budel pilot. Kemudian dari perkara ini dikasasi atau diupayakan hukum kasasi kepada Mahkamah Agung yang mana juga menganulir dari putusan pengadilan tingkat pertamanya. Judek Judek Juris atau Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa secara formal kepemilikan tanahnya atau bangunan Ari Pranoto itu masih atas nama Ari Pranoto sendiri, belum beralih ke atas nama perusahaan gitu. Jadi inbranknya hanya dilakukan berdasarkan pengakuan, berdasarkan surat pernyataan, dan Majelis Hakim Agung menganggap bahwa ini bukan secara hukum atau secara formal itu tidak kuat ataupun pembuktiannya lemah, sehingga putusannya ini menyatakan bahwa 11 bidang tanah bangunan bukan termasuk ke dalam budel pilot. Kemudian karena ini Mahkamah Agung melihat adanya disparitas putusan di lapangan, ada yang berbeda-beda gitu, itu kan menyebabkan ketidakadilan atau ketidakpastian hukum terhadap uh, utamanya itu pihak ketiga, terus terhadap uh, kreditor gitu yang memang seharusnya dia punya. Terus saya diresponlah oleh pada intinya SEMA ini menyatakan secara tegas terhadap aset milik penjamin atau pihak ketiga tidak dapat dimasukkan sebagai budel pilot kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ini juga dari sisi kritis sebenarnya ketentuan SEMA ini juga agak membingungkan karena kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ini juga nanti akan menjadi perdebatan juga di ruang persidangan ketika terjadi gugatan lain-lain. Jadi balik lagi walaupun ini sebagai langkah positif dari Mahkamah Agung, tapi ketika dalam prakteknya pasti akan terjadi perdebatan adu bukti lah antara debitor ataupun antara pihak ketiga, kreditor maupun kurator. Tergantung nanti pihak-pihak yang bersengketa di dalam gugatan lain-lain. Gitu.
Terus isu hukum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pokoknya itu bukan salah satu jenis di dalam hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya SEMA ini kan tergolong sebagai peraturan kebijakan yang bersifat internal. Jadi kalau kita konteksnya SEMA berarti ya hanya dilaksanakan atau hanya dipatuhi oleh hakim-hakim atau di lingkungan peradilan atau Mahkamah Agung gitu. Terus ada resiko atau potensi hukum juga ke depan. Kalau saya melihatnya SMA 2024 ini masih memiliki ruang yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum apabila tidak dilaksanakan oleh hakim gitu. Apabila sosialisasinya kurang ataupun bahkan hakim dalam prakteknya nanti mengabaikan SMA ini karena mungkin hakim melihat interpretasi lain di dalam ruang persidangan karena ada frasa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, potensi disparitas putusan atau perbedaan putusan juga masih dapat terjadi gitu. Jadi timbulnya ketidakpastian hukum, ketidakadilan juga ya sebenarnya masih bisa terjadi juga di masa depan gitu. Terus next terkait dengan sebenarnya pada intinya kan proses kepailitan ketika kurator menetapkan suatu daftar budal pilot itu daftar budal pilot kan akan dilakukan penjualan atau lelang karena di pasal 185 juga Undang-Undang Kepailitan itu mengamanatkan bahwa semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini lelang harus tunduk kepada PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Jadi sebenarnya harapannya sih sebenarnya dari regulasi atau substansi hukum PMK 122 2023 ini bisa jadi filter lagi bagi kurator ataupun pihak hakim pengawas dalam menentukan aset pihak ketiga gitu. Karena memang secara tegas di dalam PMK 12 2023 ini kurator wajib melampirkan bukti peralihan haknya atau dokumen lain yang sepadan yang menyatakan aset merupakan milik debitur pilot gitu. Kalau dalam konteks misal aset itu atas yang pilot adalah perorangan gitu. Misal asetnya adalah atas nama istri, mungkin itu lebih gampang ketika memang nggak terjadi bisa harta itu bisa aja dilelang dengan dokumen bukti mungkin surat pernyataan atau surat perjanjian atau pernyataan yang menyatakan bahwa tidak terjadi pisah harta. Tetapi dalam konteks yang pilot adalah perusahaan ini lebih kompleks karena apa? Karena dokumen yang harus dibuktikan kepada pejabat lelang itu harus jelas dan kuat gitu. Potensinya ketika memang itu tidak cukup kuat dan jelas antara keterkaitan bahwa aset itu memang benar milik debitur pilot, maka risikonya dapat ditolak dalam proses verifikasi oleh pejabat lelang. Terus challenge-nya lagi adalah pejabat lelang minta dokumen itu dalam bentuk putusan gugatan lain-lain. Maka kurator mau nggak mau kalau seperti itu harus melalui proses gugatan lain-lain berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan itu. Terus dampak yang paling nyata ya proses dari pemberesan harta pilot dapat berlarut-larut dan memakan waktu yang lama karena dalam proses penjualan aset pihak ketiga ini tersendat atau mengalami masalah gitu. Dan ini dalam praktek banyak gitu, walaupun kurator menetapkannya itu berdasarkan APHT, akta pemberian hak tanggungan, tapi dalam prakteknya pejabat lelang masih ada yang memang menolak itu karena ada ketakutan juga terkait dengan legalitasnya belum cukup kuat gitu. Karena dinilai APHT atau akta pemberian hak tanggungan itu bukan merupakan bukti peralihan hak gitu. Kalau bukti peralihan hak ya harus ada jual belinya gitu ataupun dokumen yang setara. Kemudian yang jadi masalah adalah ketika bagaimana ketika lelang itu sudah ada pembelinya gitu. Itu juga harus jadi perhatian dan pembeli beretikat baik juga secara hukum kan harus dilindungi oleh hukum gitu. Berdasarkan pasal 31 PMK nomor 122, lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan, baik proses maupun bukti pelaksanaannya gitu. Bagaimana ketika memang
perlawanan timbul setelah jadwal lelang gitu. Mau nggak mau, berarti secara kontrario dari pasal 31 ini, ketika memang pihak ketiga menganggap atau mempunyai bukti bahwa lelang itu dilaksanakan bertentangan berdasarkan perundang-undangan, maka dapat saja dilakukan gugatan perlawanan melalui pengadilan gitu. Balik lagi nanti beban pembuktiannya terdapat di pihak penggugat atau dalam hal ini pihak ketiga yang mengajukan gugatan gitu. Tapi secara hukum juga, SEMA 4 2016 itu telah mengklasifikasikan terhadap pembeli yang beritikat baik. Itu ada dua hal. Yang pertama itu melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata cara, prosedur, dan dokumen yang sah. Misalnya itu melakukan pembeliannya itu secara lelang ataupun secara notaris gitu. Terus yang kedua ini melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan. Balik lagi nanti ketika memang terjadi gugatan perlawanan di pengadilan yang menjadi eh, penilaian dari majelis hakim adalah bukti formil karena ini permasalahan perdata. Jadi siapa yang dapat membuktikan yang lebih kuat dan bukti-buktinya faktual itu maka akan menjadi bukti kuat dan dapat membatalkan dari transaksi lelang bahkan bisa mengeluarkan aset pihak ketiga dari budal pilot. Mungkin itu aja materi singkat yang bisa saya sampaikan mengenai dinamika dan tantangan pemberesan harta pilot pihak ketiga pasca terbitnya SMA 2024. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Mbak Haura. Silakan Mbak. Wah, pemaparan yang luar biasa dan benar-benar edukatif ya. Terima kasih kepada Mas Anjar atas ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan ke kita semua. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi ini, saya akan membacakan beberapa ketentuan untuk diperhatikan bersama. Yang pertama, untuk 3 pertanyaan terbaik, kami akan memberikan hadiah, yaitu berupa notebook DSLC dari kami. Yang kedua, hadirin sekalian dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya, namun kami juga akan coba jawab pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu di kolom chat dan Google Form. Yang ketiga, sesi tanya jawab kami batasi sekitar 20 menit. Dan pada saat sesi tanya jawab, saya selaku moderator akan memanggil nama dan mempersilahkan untuk audiens dapat menyalakan mikrofon beserta kameranya dan bertanya secara langsung. Diharapkan para peserta lainnya untuk tetap tertib dan tenang. Baik, yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau bisa kirim lewat kolom chat. Baik, di sini ada Torik Hardiansyah. Silakan untuk Pak Torik, eh, langsung ajukan pertanyaannya. Mungkin saya tutup kamera nggak apa-apa ya, Mbak? Oh iya, baik, nggak apa-apa. Izin Mas Anjar, saya ingin bertanya, Mas, terkait dinamika SEMA nomor 2 tahun 2024 ini terhadap pemberesan harta Pak di mana dalam SEMA tersebut kan juga menjelaskan bahwa eh, apa namanya aset, yang dimana aset tersebut eh, apa namanya merupakan barang sitaan terhadap PUPN, itu kan tidak termasuk dalam harta budel pilot. Yang jadi pertanyaan saya adalah, sedangkan kan kalau misalnya dalam apa namanya aset yang biasa yang disita oleh yang ada kaitannya terhadap pemerintah kan itu masuknya kan terhadap preferen ya. Yang dimana kan yang lebih utama itu dalam pemberesan harta pilot kan konkuren. Nah itu solusinya bagaimana itu Mas? Mungkin itu aja singkat dari saya Mas. Terima kasih Mas. Baik, untuk Mas Anjar, apa mau disimpan terlebih dahulu pertanyaannya atau bisa langsung dijawab? Halo, eh, oke.
Mungkin Mas Torik bisa dielaborasi lagi nggak terkait dengan harta tadi apa harta preferen ataupun harta konkuren gitu? Halo Mas Torik atau Mbak Ra, tadi bisa diulangi nggak pertanyaan? Mas Torik, Oh iya, ya bisa diulangi lagi untuk pertanyaannya yang oh lebih. iya. Pada intinya pertanyaan saya adalah biasanya kan apa namanya barang sitaan yang dimana barang sitaan tersebut dapat dialihkan oleh PUPN, ya kan? Itu kan biasanya kan masuknya ke dalam kategori preferen. Nah, sedangkan kan kalau dalam pemberesan harta pilot kan yang lebih utama itu kan konkuren. Nah, apa namanya ada hierarki pemberesan harta pilot lah yang harus kita utamakan itu kan konkuren, Mas. Nah, Ya, sedangkan preferen ini kan maksudnya PUPN ini kan menyita menyita aset yang dimana aset tersebut kan tidak masuk dalam budel pilot sehingga kan merugikan ya, konkuren gitu. Nah, solusinya gimana itu, Mas, untuk pemberesan pemberesan harta oke, pilot sehingga dapat apa namanya dalam pemberesan itu apa namanya berlandaskan asas keadilan gitu, Mas. Mungkin itu sih, Mas, O- dari saya. Terima oke. kasih, Mas. Oke, kalau saya memandangnya sih tetap ini kan kalau dalam proses kepilotan kan peletakannya sita umum gitu. Jadi ketika memang kita melihat ke asas keadilan gitu, apalagi ketika PUPN itu kan negara ya gitu. Dan eh, negara dalam hal ini pajak juga kan masuknya ke preferen gitu. Dan kalau memang ada aset-aset yang sudah diletakkan sita umum, maka akan dilakukan pelelangan dan untuk kepentingan tagihan atau pembayaran tagihannya juga itu untuk kepentingan pembayaran dari para kreditor-kreditornya nanti gitu. Jadi kalau kita melihat kemaslahatannya sih sebaiknya sih kalau peletakannya juga sudah sita umum gitu, lazimnya juga lelangnya menggunakan eh, lelang harta pilot ya gitu sesuai PMK 122 2023. Mungkin itu sih Mas Torik. Bagaimana Mas Torik? Apa terjawab? Siap, makasih, Mas. Baik, terima kasih untuk Mas Torik. Untuk rekan-rekan lainnya, ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa di kolom chat. Baik, kalau belum ada lagi yang raise hand dan mengirim pertanyaan lewat kolom chat, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat Google Form dari Pak Muhammad Sidik Al-Amin dari PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. Pertanyaannya, tips mencari celah terhadap debitur yang tidak membayar hutang. Eh, Mungkin untuk Mas Anjar bisa dijawab. Oke, baik Mbak Haura. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai tips ini ya ketika memang ada debitur yang tidak membayar hutang gitu. Mencari celah-celahnya gitu. Ini balik lagi karena perdata itu kan atau apalagi transaksi utang piutang itu kan berdasarkan pembuktian gitu. Dalam hal ini kita harus melihat perjanjian gitu. Perjanjian utang piutangnya seperti apa. Apalagi cash by cash itu kadang antara debitur maupun kreditor itu mengaturnya secara berbeda-beda. Jadi mungkin kalau secara general aja ya mencari celah-celahnya ya kita harus memang benar-benar mengamati atau mencermati pasal-pasal yang memang diatur di dalamnya gitu. Tapi kalau dalam konteks ini kan kita lagi diskusi kepailitan gitu. Dalam konteks kepailitan ketika memang sudah ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, kemudian si debitur kok mempunyai dua kreditur lah minimal gitu.
itu ya untuk possibility diajukan ke dalam proses pilot ataupun PKPU itu ya tentu sangat bisa gitu. Tapi kan kita harus balik lagi ngelihat klausul, misal forum penyelesaian sengketanya ada di mana gitu. Misal melalui arbitrase kah atau gugatan wan prestasi seperti biasa kah di dalam pengadilan negeri gitu. Tapi untuk celah ataupun untuk jalur untuk upaya hukumnya itu tetap bisa diupayakan baik itu melalui gugatan perdata ataupun melalui proses kepilotan PKPU gitu. Tinggal kita melihat seberapa kuat dokumen pembuktiannya dari dokumen perjanjian ataupun dokumen-dokumen transaksi seperti PO, invoice ataupun yang lainnya. Mungkin itu sih karena harus melihat dokumen jadi ya kurang bisa memberikan tanggapan yang sifatnya memang spesifik gitu. Mungkin itu sih, Mbak Haura. Baik, bagaimana untuk Pak Muhammad Sidik Al-Amin? Apakah terjawab untuk pertanyaannya? Baik, kalau sudah terjawab, untuk Torik Hardiansyah, apakah ada pertanyaan lagi? Eh, izin Pak, saya boleh menanya lagi Pak? Boleh, boleh. Soalnya mungkin Silakan. ini terkait dengan pertanyaan saya tadi ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Anjar ya terkait solusinya seperti apa. Nah lalu terkait sekarang terkait saya ingin menanyakan dari sisi kurator sendiri nih, Mas. Yang dimana kan apa namanya dengan adanya pemisahan tersebut ya kan itu kan akan apa namanya memberikan suatu bisa kita bilang suatu hambatan kan terhadap kurator. Yang dimana juga kan apa namanya dalam pemberesan itu juga kurator eh, yang pertama juga akan memberikan waktu yang cukup eh, ya memperlarut lah penyelesaian pemberesan harta tersebut yang dimana dalam konteks memperlarut ini apa namanya eh, harus apa namanya perlu namanya kehati-hatian. Nah, apa dalam memberikan status aset nih, ya kan? Nah, kira-kira apa namanya solusi apa nih, Mas? Kalau dari sisi kurator sendiri menilai eh, hal tersebut gitu, Mas. Kalau tadi kan konteksnya lebih ke pemberesannya. Kalau ini lebih konteksnya kepada kuratornya gitu. Dalam apa namanya memberikan klasifikasi atau status aset pemberesannya itu, Mas. Biar tidak menimbulkan sengketa di kemudian harinya gitu. Mas. Mungkin dari saya. Terima kasih, Mbak Fatimah. Oke, baik Mas Torik. Jadi ini pasca SEMA 2002 nomor 2020. Ini kan sudah sangat jelas ya dalam konteks aset pilot yang memang di situ terdapat atas nama pihak ketiga yang lazimnya ketika transaksi melalui perusahaan itu kan ada jaminan kebendaan atas nama direktur, komisaris ataupun pemegang saham gitu. Jadi kurator juga sejak awal itu sudah melakukan filterisasi terhadap aset-aset perusahaan debitur pilot gitu. Jadi tidak sembarangan lagi untuk menyertakan aset pihak ketiga nantinya ke dalam budel pilot karena pasti di ujungnya itu akan terjadi suatu isu dalam proses penjualan lelang gitu. Karena balik lagi ketentuan 185 Undang-Undang Kepilotan kan sudah secara tegas eh, kurator itu tidak boleh melelang langsung ke apa lelang sorry kurator itu tidak boleh langsung menjual di bawah tangan gitu jadi harus melalui pelelangan dulu baru boleh di bawah tangan gitu. Jadi memang nanti ketika ada aset pihak ketiga itu juga dari pejabat lelang akan meminta bukti ini dasar peralihannya apa gitu. Apakah terjadi jual beli atau inbrank? Kalau inbrank ada akta inbranknya kah atau enggak gitu. Kalau memang tidak ada, enggak mau ya kurator harus ke Hawas untuk mencoret daftar bidder pilot tersebut gitu. Sebelum memang muncul adanya gugatan lain-lain dari pihak ketiga yang merasa itu adalah tanah atau bangunannya ataupun asetnya. Mungkin itu Mas Torik. Iya, karena apa namanya kalau saya lihat kan adanya saya main ini kan apa namanya kayak kurator itu seolah-olah dihadapkan dengan kewenangan PUPN juga Mas, yang makin meluas gitu Mas. Makanya saya menanyakan hal seperti itu. Mungkin penjabarannya cukup memberikan saya kepuasan ya. Terima kasih Mas Anjar, Mbak Baik, Aura ya.
Baik, terima kasih Mas Tori sudah berkenan bertanya. Baik, untuk rekan-rekan lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, eh, akan membacakan kembali yang dikirimkan lewat Google Form. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya peran hakim dalam menilai sengketa pihak ketiga agar tidak terjadi disparitas putusan, mengingat SEMA nomor 2 tahun 2024 bukan aturan yang mengikat? Oke, baik. Terima kasih. Ini langsung dijawab aja ya, Mbak Haura. Iya, Mas, bisa langsung dijawab. Oke, mengenai SEMA ini kan sebenarnya peraturan kebijakan internal dan itu kan cakupannya memang tunduk dan dipatuhi ya oleh internal Mahkamah Agung aja gitu. Jadi terkait dengan kita sih berharapnya hakim ini melaksanakan dengan sungguh-sungguh SEMA 2 2024 ini agar kepilotan ke depan memang memberikan putusan terkait dengan gugatan lain-lain yang selaras ataupun serasa lah gitu. Ketika ada aset pihak ketiga, ya otomatis itu bukan budal pilot gitu. Jadi tidak terjadi disparitas putusan lagi gitu dan ujung-ujungnya kan nanti ketidakadilan atau ketidakpastian hukum ke pihak ketiga ini. Mungkin itu sih jawaban singkatnya. Oke, eh, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Apa dampak yang timbul jika memang terjadi disparitas putusan pengadilan niaga di masa depan? Oke, baik. Terima kasih, Haura. Itu tadi kan saya sudah jelaskan juga di pertanyaan sebelumnya. Ketika terjadi disparitas atau perbedaan putusan, yang pasti kan ketidakadilan atau apa eh, ketidakpastian hukum gitu bagi pencari keadilan dalam konteks ini pelawannya itu kan pihak ketiga. Jadi aset atas nama pihak ketiga ketika memang putusannya nanti berbeda-beda antara ya yang tadi lah sudah saya paparkan di webinar kali ini itu kan pasti ada kesemburuan lah antara pihak ketiga yang satu ataupun yang lainnya karena melihat memang ada dua putusan yang sama isunya tetapi menghasilkan keputusan yang berbeda dari majelis hakim itu kan sangat disayangkan gitu. Oke, Mas. Eh, Mungkin dua pertanyaan lagi kali ya. Selanjutnya nih Mas, ada lagi pertanyaannya terkait dengan beban pembuktian aset setelah terbitnya SEMA ini. Apakah beban pembuktiannya tetap pada pihak ketiga selaku pelawan atau justru pada kurator mengingat frasa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya? Ini seperti membalikan beban pembuktian. Oke, baik, thank you untuk pertanyaannya karena di pasal 3 di penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan itu kan udah cukup jelas ketika terjadi gugatan lain-lain hukum acara yang dipakai itu hukum acara perdata gitu. Dan pembuktiannya pun pembuktian sederhana gitu. Dalam konteks ini yang menjadi penggugat atau pelawan itu pihak ketiga. Berarti kan dalam asas perdata, acara perdata juga dikenal siapa yang menggugat maka ia yang membuktikan gitu. Berarti dalam konteks ini ya sudah jelas ketika pihak ketiga yang menjadi pelawan, pihak ketiga lah yang dalam persidangan harus membuktikan ketika asetnya itu memang miliknya, baik itu melalui surat SHM ataupun yang lain gitu. Misal kendaraan juga melalui bukti-bukti kepemilikan kendaraan gitu. Terus terkait dengan frasa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ini kalau saya sih memandang bahwa pengadilan itu sebenarnya masih memberikan ruang kepada kurator. Barangkali kurator ini masih memasukkan aset-aset pihak ketiga atas nama pihak ketiga ke dalam budal pilot
maka di dalam forum persidangan hakim ini masih memberikan ruang bagi kurator. Barangkali memang kurator yang benar atau memang kurator dapat membuktikan sebaliknya. Kurator punya bukti-bukti formil yang kuat gitu. Jadi balik lagi nanti persidangan yang akan berbicara lah gitu, melihat pembuktiannya seperti apa dari majelis hakim, memandangnya pasti seperti itu kan. Oke, eh, mungkin satu lagi ya Mas ya pertanyaannya nih. Bagaimana sih kedudukan kurator ketika aset pihak ketiga berada dalam penguasaan debitur dan terjadi pailit? Apakah otomatis menjadi harta pailit? Oke, Eh, sebenarnya kan SEMA ini juga eh, kalau kita pahami ya sebagai masyarakat umum atau dalam konteks ini kita sebagai kurator gitu, daripada kita memaksa memasukkan aset pihak ketiga ke dalam budel pilot, di sisi lain juga SEMA udah jelas nih menyatakan bahwa aset pihak ketiga itu bukan merupakan budel pilot gitu. Ketika memang kurator kok nanti memaksa, secara memaksa memasukkan eh, aset ketiga ini ke dalam budel pilot, ya resikonya pasti akan ada potensi gugatan lain-lain atau perlawanan dari pihak ketiga ataupun dari kreditor yang harusnya kreditor itu bisa menjualnya sendiri gitu. Tapi ini malah dilakukan penyitaan umum oleh kurator gitu. Di sisi lain juga dalam konteks nanti penjualan atau pelelangan, lelang eksekusi, dari pejabat lelang juga sudah cukup jelas punya rujukan hukum di PMK 122 2023 juga kurator wajib memberikan bukti peralihan hak yang kuat ataupun yang jelas gitu. Kalau memang tidak bisa menyediakan dokumen itu, ya yang saya di awal bilang, proses kepilitannya akan berdampak berlarut-larut karena memang asetnya tidak terjual-jual gitu. Mungkin itu Mbak Haura jawabannya. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tema kita pada siang hari ini? Bisa eh, di kolom chat atau mungkin di raise hand. Baik, kalau eh, rekan-rekan ingin bertanya, bisa lewat grup WhatsApp ya mungkin ya, karena jam sudah menunjukkan pukul 14.54. Sekali lagi, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian karena sudah bisa hadir di webinar kita pada hari ini. Sebelum kita menutup webinar kita pada hari ini, mungkin ada closing statement dari Mas Anjar selaku narasumber sebagai catatan bagi hadirin di sini. Oke, terima kasih Aura dan rekan-rekan semua. Terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti webinar DSLC pada siang hari ini dengan judul Dinamika dan Tantangan Pemberesan Harta Pilot pihak ketiga pasca terbitnya SEMA 2 2024. Mungkin ini sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa pemberesan harta pilot pihak ketiga tetap menjadi area yang penuh dinamika dan tantangan. Harapannya melalui langkah positif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya SEMA 2 2024 ini dapat menjadi solusi yang dapat memberikan keadilan nyata terhadap pihak ketiga yang merasa
haknya selama ini dilanggar gitu oleh mungkin tindakan kurator dalam melakukan pemberesan harta pilot. Kami di SLC berharap bahwa webinar ini dapat memberikan perspektif yang jelas dan praktis, serta menjadi bekal bagi para praktisi hukum di bidang kepilotan ke depannya gitu. Mungkin itu closing statement singkat dari saya, Mbak Hura. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan sudah berkenan hadir. Terima kasih Mas Anjar atas materi yang telah diberikan pada sesi siang ini. Untuk soft file materi webinar sesi ini akan kita kirimkan lewat halaman grup WhatsApp, dan juga tidak bosan-bosan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dapat mengkonsultasikan kebutuhan advokasi hukum rekan-rekan dengan menghubungi email kami di info@dslc.law atau visit website kami di www.dslc.law untuk kontak dan informasi lebih detail. Dan juga untuk melihat beberapa artikel yang ditulis oleh partner dan asosiat kami yang tentunya akan sangat bermanfaat sebagai insight untuk perusahaan rekan-rekan sekalian. Dan juga jangan lupa follow juga sosial media kami di Instagram @dslc.law dan LinkedIn kami di Winanto Strategic Legal Consultant. Karena info-info webinar atau kegiatan DSLC lainnya hanya akan kami post melalui sosial media kami. Eh, Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian atas perhatian dan partisipasinya. Saya Fatimah Haura Arasy selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar DSLC selanjutnya. Jangan lupa untuk pantau terus kegiatan kami di halaman sosial media DSLC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mbak Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian atas inisiatif dan antusiasme yang telah diberikan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Fatimah Haura Arasy, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan webinar DSLC pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya rekan-rekan sekalian? Sehat-sehat semua kan? Semoga eh, semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Barangkali di sini ada yang baru pertama kali mungkin untuk mengikuti webinar DSLC atau bahkan baru pertama kali mendengar tentang DSLC. Izinkan saya untuk memperkenalkan apa itu DSLC. DSLC atau Dwinanto Strategic Legal Consultant merupakan firma hukum yang berlokasi di Kota Jakarta dan juga Kota Surabaya, yang berfokus pada sektor hukum korporasi dan komersial, ketenagakerjaan, perpajakan, hingga penyelesaian sengketa. Di tahun 2025 ini, DSLC terus memfokuskan kegiatan advokasi hukumnya dalam bentuk edukasi kepada masyarakat luas. Seperti saat ini dengan mengadakan webinar untuk membahas mengenai isu-isu hukum yang sedang banyak diperbincangkan. Pada kesempatan webinar kali ini, kami mengangkat topik yaitu dinamika dan tantangan pemberesan harta pailit pihak ketiga pasca terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2021. Seperti yang dapat kita amati, dinamika hukum kepailitan di Indonesia menjadi semakin kompleks. Dalam praktiknya, kurator sering menghadapi situasi di mana aset yang masuk ke dalam budel pailit ternyata tercatat atas nama pihak ketiga, seperti penjamin. Ketidaklengkapan dokumen dan ketidakjelasan status kepemilikan kerap menimbulkan sengketa, sehingga pihak ketiga mengajukan gugatan atau perlawanan untuk meminta agar aset tersebut dikeluarkan dari budel pailit. Webinar DSLC kali ini akan mengulas lebih dalam mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih pasti serta strategi adaptif dalam menghadapi dinamika harta pailit pasca terbitnya SEMA nomor 2 tahun 2024 yang dibawakan oleh pemateri Mas Anjar Setiarma, SHMH, selaku Middle Associate DSLC. Baik, perlu diperhatikan kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama untuk dokumentasi. Ditunggu untuk yang belum buka kameranya karena kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Ayo, satu, dua, tiga. Udah. Baik, untuk yang bisa
mengaktifkan kameranya, dimohon tetap mengaktifkan kameranya karena agar webinar siang hari ini bisa berjalan lebih interaktif ya kalau diaktifkan kameranya. Oke, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Mas Anjar untuk melakukan pemaparan materinya. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih Mbak Haura sudah memperkenalkan dan terima kasih atas waktunya. Izin untuk share screen kawan-kawan semua terkait dengan materi pada siang hari ini. Untuk PowerPoint sudah terlihat jelas ya. Dari Mbak Haura udah terlihat ya. Sudah, Mas. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawan-kawan semua sudah menyempatkan waktu di siang hari ini. Kebetulan Jakarta cuacanya cukup dingin karena hujan deras. Pada kesempatan kali ini DSLC diskusi atau webinar mengenai dinamika dan tantangan pemberesan harta pilot pihak ketiga pasca terbitnya SEMA 2 tahun 2024. Baik, untuk latar belakang dari webinar kali ini itu adalah mengenai kurator ini dalam proses pemberesan harta pilot itu memegang peranan cukup besar. Dalam prakteknya juga seringkali menimbulkan tekanan yang berat ataupun yang besar, khususnya berkaitan dengan pemberesan Google Pilot eh, milik dari pihak ketiga. Pasca putusan pilot, maka terhadap aset debitor akan dikelola oleh kurator dan diawasi oleh hakim pengawas berdasarkan adanya putusan kepilitan dan aset tersebut secara hukum berada dalam sita umum. Dalam prakteknya, seringkali ditemukan masuknya harta atas nama pihak ketiga. Dalam konteks perusahaan, pihak ketiga ini biasanya adalah direksi, komisaris, maupun pemegang saham yang asetnya itu masuk ke dalam harta kredit dan harta tersebut dalam prakteknya biasanya dijual untuk kepentingan pembayaran tagihan para kreditornya. Mungkin itu terkait dengan latar belakang singkat pada webinar kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai harta pilot. Mungkin dari rekan-rekan atau kawan-kawan semua di sini sudah familiar dengan proses kepilotan. Harta pilot secara frasa itu biasa kita dalam praktek disebut dengan budel pilot juga ataupun harta pertelaan. Di dalam undang-undang kepilotan secara nomenklatur budel pilot itu tidak didefinisikan secara tegas di pasal 1 kuantum gitu. Jadi saya ingin mengambil pengertian atau definisi sendiri mengenai budel pilot adalah harta kekayaan milik individu atau perusahaan yang mengalami pilot berdasarkan putusan pengadilan niaga. Klasifikasinya itu sudah ada di pasal 21 maupun pasal 22 yang mana seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pilot diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepilotan itu masuk ke dalam budel pilot. Adapun pengecualiannya terdapat di pasal 22 yang seperti ada gaji ataupun obat-obatan ataupun kebutuhan dari debitor pilot lainnya yang diklasifikasikan ke dalam pasal 22 Undang-Undang Kepilotan. Terus yang selanjutnya, kapan sih sebenarnya aset pihak ketiga itu masuk dalam proses kepilotan? Ini dalam konteks perusahaan biasanya sangat lazim itu masuknya aset pihak ketiga itu melalui perjanjian kredit ataupun perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan kepada bank. Jadi dalam konteks ini adalah perusahaan meminjam uang ataupun dana kepada bank yang mana bank lazimnya pasti akan meminta jaminan, tetapi dari perusahaan tersebut jaminannya tidak mencukupi sehingga masuklah penjamin dalam konteks ini adalah BOD atau BOC atau pemegang saham yang kemudian juga menjaminkan aset pribadinya atas nama pribadinya kepada bank sebagai pihak ketiga gitu.
Dalam konteks kepailitan nanti juga saya di pemaparan kali ini akan ada contoh kasus juga. Eh, Memang penjamin ini secara belok merupakan aset yang bukan dari budal pilot seharusnya gitu. Terus yang skema kedua itu mengenai penyertaan modal. Jadi pemegang saham dalam praktek perusahaan biasanya juga melakukan penyertaan modal non tunai dalam bentuk tanah atau bangunan. Nah, tapi jadi masalahnya ketika terjadi kepailitan akan menjadi isu ketika penyertaan modal tersebut atau inbrank tersebut dilakukan tanpa mematuhi Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kalau dari kasus yang pernah terjadi itu ada salah satu kasus inbranknya itu dilakukan hanya atas dasar pengakuan dari pemegang sahamnya melalui surat pernyataan gitu, yang mana penyerahannya tidak sesuai dengan regulasi Undang-Undang Perseroan Terbatas. Terus ketika dalam konteks terjadi pilot juga ini akan menjadi isu di dalam eh, apa? Ketika aset pihak ketiga itu masuk dalam budel pilot. Terus yang kemudian pembahasan selanjutnya itu mengenai risiko klaim pihak ketiga. Jadi ketika ada aset pihak ketiga yang dimasukkan dalam budel pilot oleh kurator dalam proses kepailitan, tentu itu akan em, menimbulkan suatu resiko atau potensi hukum gitu. Di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan sendiri di sana sudah diatur mengenai dasar hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam kepailitan, baik itu kreditor, kurator, maupun debitor ataupun pihak lain, itu dapat mengajukan sebenarnya gugatan lain-lain ke pengadilan niaga gitu. Ini dalam konteks gugatan lain-lain maupun perlawanan pihak ketiga dan terset ke pengadilan itu nanti dilihat dari sequence prosesnya gitu. Kalau dalam masih pihak ketiga ini mengeklaimnya dalam proses kepailitan maka menggunakan mekanisme gugatan lain-lain, tetapi ketika dalam konteks di luar kepailitan itu akan menggunakan mekanisme der dan terset. Tujuannya adalah untuk memohonkan kepada majelis hakim agar aset pribadi dari baik itu direksi, komisaris maupun pemegang saham yang asetnya sudah dimasukkan ke budel pilot agar dicoret dari daftar budel pilot atau harta pilot. Untuk beban pembuktiannya sendiri menggunakan hukum acara perdata, jadi pihak pihak ketiga lah yang terbebani mengenai pembuktian. Oke, di dalam pemaparan ini juga saya mengambil dua kasus presiden. Jadi ada dua putusan yang saling berbenturan atau bertolak belakang satu sama yang lain gitu. Jadi kasus ini sebelum adanya SEMA 2 2024 ya, terjadinya di tahun kasasi di 2022 dan yang satu kasasinya itu di 2012. Yang pertama itu mengenai putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta nomor 24 PDT-Sus gugatan lain-lain tahun 2021 yang dikasasi pada tahun 2022 dengan nomor perkara 476 di mana ini ada Antoni Sumitro Raharjo selaku penggugat atau termohon kasasi, kemudian yang dilawan atau yang digugat adalah tim kurator dari PT Asia Pak dan kreditor atas nama PT Bank BNI. Duduk perkaranya dalam daftar pilot PT Asia Pak telah terdapat 3 SHM atas nama Antoni Sumitro Raharjo, ini direkturnya PT Asia Pak yang menjaminkan dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh PT Asia Pak gitu. Di pengadilan tingkat pertama di PN Niaga Jakarta Pusat, SHM atas nama Antoni Sumitro ini dinyatakan bukan harta pilot gitu. Pertimbangan hukumnya ini adalah kekayaan debitur yang telah dinyatakan pilot merupakan harta pilot dan dalam perkara equo apabila perusahaan dinyatakan pilot maka secara hukum harta diri atau komisaris yang dijadikan jaminan utang perusahaan melalui hak tanggungan tidak termasuk harta pilot. Jadi ketika memang mau dimasukkan ke dalam harta pilot, si direksi maupun komisaris juga secara bersama-sama harus dinyatakan pilot juga. Jadi karena si direksi dan komisarisnya juga tidak dinyatakan pilot, jadi majelis hakim tingkat pertama menyatakan
3 SHM atas nama Anthony ini bukan termasuk budel pilot gitu. Tetapi kemudian di tingkat kasasi terdapat pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Agung yang berbeda gitu, atau bertolak belakang dengan pertimbangan hukum tingkat pertamanya, yang mana Majelis Hakim Agung ini berpendapat bahwa SHM tersebut telah diikat menggunakan hak tanggungan. Menurut Majelis Hakim Agung, itu sudah cukup untuk menyatakan bahwa aset dari direksinya PT Asia Pak itu masuk ke dalam budel pilot. Sehingga di proses kasasi ini, putusan tingkat pertamanya dianulir dan kemudian 3 SHM tersebut masuk ke dalam budel pilot dan berhak dijual oleh kurator untuk kepentingan para kreditor dari debitor pilot. Kemudian yang contoh kasus presiden yang kedua, ini balik lagi catatan eh, putusan-putusan dua ini terbit sebelum adanya SEMA 2 2024 gitu. Yang kedua ini putusan nomor 11 yang diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Kota Surabaya, kemudian dikasasi pada tahun 2012 dengan nomor perkara 569, di mana ada PT Bank Negara Indonesia selaku penggugat atau dalam hal ini kreditor melawan tim kurator PT Bangkit Pangan Indonesia selaku tergugat ataupun termohon kasasi. Jadi duduk perkaranya adalah PT Bangkit Pangan Indonesia memiliki hutang berdasarkan perjanjian kredit kepada BNI. Dalam kredit tersebut terdapat jaminan atas nama Ari Pranoto yang menjaminkan harta bendanya 11 bidang tanah bangunan. Pengadilan Pengadilan Niaga atau pengadilan tingkat pertama menyatakan aset atas nama Pranoto ini telah dimasukkan sebagai modal penyertaan atau inbrank sebagaimana pengakuan berdasarkan surat pernyataan dari Ari Pranoto sendiri. Sehingga menurut Judek Fakti, hal tersebut telah menyatakan jaminan atas nama Ari Pranoto masuk ke dalam budel pilot. Kemudian amar putusannya sendiri pada intinya di tingkat pertama ini menyatakan 11 bidang tanah atas nama pihak ketiga atau Ari Pranoto termasuk di dalam budel pilot. Kemudian dari perkara ini dikasasi atau diupayakan hukum kasasi kepada Mahkamah Agung yang mana juga menganulir dari putusan pengadilan tingkat pertamanya. Judek Juris atau Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa secara formal kepemilikan tanahnya atau bangunan Ari Pranoto itu masih atas nama Ari Pranoto sendiri, belum beralih ke atas nama perusahaan gitu. Jadi inbranknya hanya dilakukan berdasarkan pengakuan, berdasarkan surat pernyataan, dan Majelis Hakim Agung menganggap bahwa ini bukan secara hukum atau secara formal itu tidak kuat ataupun pembuktiannya lemah, sehingga putusannya ini menyatakan bahwa 11 bidang tanah bangunan bukan termasuk ke dalam budel pilot. Kemudian karena ini Mahkamah Agung melihat adanya disparitas putusan di lapangan, ada yang berbeda-beda gitu, itu kan menyebabkan ketidakadilan atau ketidakpastian hukum terhadap utamanya itu pihak ketiga, terus terhadap kreditor gitu yang memang seharusnya dia punya. Terus saya diresponlah oleh pada intinya SEMA ini menyatakan secara tegas terhadap aset milik penjamin atau pihak ketiga tidak dapat dimasukkan sebagai budel pilot kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ini juga dari sisi kritis sebenarnya ketentuan SEMA ini juga agak membingungkan karena kecuali dapat dibuktikan sebaliknya ini juga nanti akan menjadi perdebatan juga di ruang persidangan ketika terjadi gugatan lain-lain. Jadi balik lagi walaupun ini sebagai langkah positif dari Mahkamah Agung, tapi ketika dalam prakteknya pasti akan terjadi perdebatan adu bukti lah antara debitor ataupun antara pihak ketiga, kreditor maupun kurator. Tergantung nanti pihak-pihak yang bersengketa di dalam gugatan lain-lain. Terus isu hukum dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pada pokoknya itu bukan
salah satu jenis di dalam hierarki perundang-undangan yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya SEMA ini kan tergolong sebagai peraturan kebijakan yang bersifat internal. Jadi kalau kita konteksnya SEMA berarti ya hanya dilaksanakan atau hanya dipatuhi oleh hakim-hakim atau di lingkungan peradilan atau Mahkamah Agung gitu. Terus ada resiko atau potensi hukum juga ke depan. Kalau saya melihatnya SEMA 2024 ini masih memiliki ruang yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum apabila tidak dilaksanakan oleh hakim gitu. Apabila sosialisasinya kurang ataupun bahkan hakim dalam prakteknya nanti mengabaikan SEMA ini karena mungkin hakim melihat interpretasi lain di dalam ruang persidangan karena ada frasa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, potensi disparitas putusan atau perbedaan putusan juga masih dapat terjadi gitu. Jadi timbulnya ketidakpastian hukum, ketidakadilan juga ya sebenarnya masih bisa terjadi juga di masa depan gitu. Terus next terkait dengan sebenarnya pada intinya kan proses kepilotan ketika kurator menetapkan suatu daftar budal pilot itu daftar budal pilot kan akan dilakukan penjualan atau lelang karena di pasal 185 juga Undang-Undang Kepilotan itu mengamanatkan bahwa semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini lelang harus tunduk kepada PMK Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Jadi sebenarnya harapannya sih sebenarnya dari regulasi atau substansi hukum PMK 122 2023 ini bisa jadi filter lagi bagi kurator ataupun pihak hakim pengawas dalam menentukan aset pihak ketiga gitu. Karena memang secara tegas di dalam PMK 12 2023 ini kurator wajib melampirkan bukti peralihan haknya atau dokumen lain yang sepadan yang menyatakan aset merupakan milik debitur pilot gitu. Kalau dalam konteks misal aset itu atas yang pilot adalah perorangan gitu. Misal asetnya adalah atas nama istri, mungkin itu lebih gampang ketika memang nggak terjadi bisa harta itu bisa aja dilelang dengan dokumen bukti mungkin surat pernyataan atau surat perjanjian atau pernyataan yang menyatakan bahwa tidak terjadi pisah harta. Tetapi dalam konteks yang pilot adalah perusahaan ini lebih kompleks karena apa? Karena dokumen yang harus dibuktikan kepada pejabat lelang itu harus jelas dan kuat gitu. Potensinya ketika memang itu tidak cukup kuat dan jelas antara keterkaitan bahwa aset itu memang benar milik debitur pilot, maka risikonya dapat ditolak dalam proses verifikasi oleh pejabat lelang. Terus challenge-nya lagi adalah pejabat lelang minta dokumen itu dalam bentuk putusan gugatan lain-lain. Maka kurator mau nggak mau kalau seperti itu harus melalui proses gugatan lain-lain berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan itu. Terus dampak yang paling nyata ya proses dari pemberesan harta pilot dapat berlarut-larut dan memakan waktu yang lama karena dalam proses penjualan aset pihak ketiga ini tersendat atau mengalami masalah gitu. Dan ini dalam praktek banyak gitu, walaupun kurator menetapkannya itu berdasarkan APHT, akta pemberian hak tanggungan, tapi dalam prakteknya pejabat lelang masih ada yang memang menolak itu karena ada ketakutan juga terkait dengan legalitasnya belum cukup kuat gitu. Karena dinilai APHT atau akta pemberian hak tanggungan itu bukan merupakan bukti peralihan hak gitu. Kalau bukti peralihan hak ya harus ada jual belinya gitu ataupun dokumen yang setara. Kemudian yang jadi masalah adalah ketika bagaimana ketika lelang itu sudah ada pembelinya gitu. Itu juga harus jadi perhatian dan pembeli beretikat baik juga secara hukum kan harus dilindungi oleh hukum gitu. Berdasarkan pasal 31 PMK nomor 122, lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan tidak dapat dibatalkan, baik proses maupun bukti pelaksanaannya gitu. Bagaimana ketika memang perlawanan timbul setelah jadwal lelang gitu.
mau nggak mau berarti secara kontrario dari pasal 31 ini, ketika memang pihak ketiga menganggap atau mempunyai bukti bahwa lelang itu dilaksanakan bertentangan berdasarkan perundang-undangan, maka dapat saja dilakukan gugatan perlawanan melalui pengadilan gitu. Balik lagi nanti beban pembuktiannya terdapat di pihak penggugat atau dalam hal ini pihak ketiga yang mengajukan gugatan gitu. Tapi secara hukum juga, SEMA 4 2016 itu telah mengklasifikasikan terhadap pembeli yang beretikat baik. Itu ada dua hal. Yang pertama itu melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata cara, prosedur, dan dokumen yang sah. Misalnya itu melakukan pembeliannya itu secara lelang ataupun secara notaris gitu. Terus yang kedua ini melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan. Balik lagi nanti ketika memang terjadi gugatan perlawanan di pengadilan yang menjadi eh, penilaian dari majelis hakim adalah bukti formil karena ini permasalahan perdata. Jadi siapa yang dapat membuktikan yang lebih kuat dan bukti-buktinya faktual itu maka akan menjadi bukti kuat dan dapat membatalkan dari transaksi lelang bahkan bisa mengeluarkan aset pihak ketiga dari budel pilot. Mungkin itu aja materi singkat yang bisa saya sampaikan mengenai dinamika dan tantangan pemberesan harta pilot pihak ketiga pasca terbitnya SMA 2024. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Mbak Haura. Silakan Mbak. Wah, pemaparan yang luar biasa dan benar-benar edukatif ya. Terima kasih kepada Mas Anjar atas ilmu dan pengalaman yang sudah dibagikan ke kita semua. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi ini, saya akan membacakan beberapa ketentuan untuk diperhatikan bersama. Yang pertama, untuk 3 pertanyaan terbaik, kami akan memberikan hadiah, yaitu berupa notebook DSLC dari kami. Yang kedua, hadirin sekalian dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya, namun kami juga akan coba jawab pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu di kolom chat dan Google Form. Yang ketiga, sesi tanya jawab kami batasi sekitar 20 menit. Dan pada saat sesi tanya jawab, saya selaku moderator akan memanggil nama dan mempersilahkan untuk audiens dapat menyalakan mikrofon beserta kameranya dan bertanya secara langsung. Diharapkan para peserta lainnya untuk tetap tertib dan tenang. Baik, yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau bisa kirim lewat kolom chat. Baik, di sini ada Torik Hardiansyah. Silakan untuk Pak Torik, eh, langsung ajukan pertanyaannya. Mungkin saya tutup kamera nggak apa-apa ya, Mbak? Oh iya, baik, nggak apa-apa. Izin Mas Anjar, saya ingin bertanya, Mas, terkait dinamika SEMA nomor 2 tahun 2024 ini terhadap pemberesan harta pilot, di mana dalam SEMA tersebut kan juga menjelaskan bahwa eh, apa namanya aset, yang di mana aset tersebut eh, apa namanya merupakan barang sitaan terhadap PUPN, itu kan tidak termasuk dalam harta budel pilot. Yang jadi pertanyaan saya adalah, sedangkan kan kalau misalnya dalam apa namanya aset yang biasa yang disita oleh yang ada kaitannya terhadap pemerintah kan itu masuknya kan terhadap preferen ya. Yang dimana kan yang lebih utama itu dalam pemberesan harta pilot kan konkuren. Nah itu solusinya bagaimana itu Mas? Mungkin itu aja singkat dari saya Mas. Terima kasih Mas. Baik, untuk Mas Anjar, apa mau disimpan terlebih dahulu pertanyaannya atau bisa langsung dijawab? Halo, oke. Mungkin Mas Torik bisa dielaborasi
lagi nggak terkait dengan harta tadi apa harta preferen ataupun harta konkuren gitu? Halo Mas Torik atau Mbak Ra, tadi bisa diulangi nggak pertanyaan? Mas Torik, Oh iya, ya bisa diulangi lagi untuk pertanyaannya yang oh iya. lebih Pada intinya pertanyaan saya adalah biasanya kan apa namanya barang sitaan yang dimana barang sitaan tersebut dapat dialihkan oleh PUPN, ya kan? Itu kan biasanya kan masuknya ke dalam kategori preferen. Nah, sedangkan kan kalau dalam pemberesan harta pilot kan yang lebih utama itu kan konkuren. Nah, apa namanya ada hierarki pemberesan harta pilot lah yang harus kita utamakan itu kan konkuren, Mas. Nah, Ya, sedangkan preferen ini kan maksudnya PUPN ini kan menyita menyita aset yang dimana aset tersebut kan tidak masuk dalam budel pilot sehingga kan merugikan ya, konkuren gitu. Nah, solusinya gimana itu, Mas, untuk pemberesan pemberesan harta pilot oke, sehingga dapat apa namanya dalam pemberesan itu apa namanya berlandaskan asas keadilan gitu, Mas. Mungkin itu sih, Mas, o- dari saya. Terima oke. kasih, Mas. Oke, kalau saya memandangnya sih tetap ini kan kalau dalam proses kepilotan kan peletakannya sita umum gitu. Jadi ketika memang kita melihat ke asas keadilan gitu, apalagi ketika PUPN itu kan negara ya gitu. Dan eh, negara dalam hal ini pajak juga kan masuknya ke preferen gitu. Dan kalau memang ada aset-aset yang sudah diletakkan sita umum, maka akan dilakukan pelelangan dan untuk kepentingan tagihan atau pembayaran tagihan juga itu untuk kepentingan pembayaran dari para kreditor-kreditornya nanti gitu. Jadi kalau kita melihat kemaslahatannya sih sebaiknya sih kalau peletakannya juga sudah sita umum gitu, lazimnya juga lelangnya menggunakan eh, lelang harta pailit ya gitu sesuai PMK 122 2023. Mungkin itu sih Mas Torik. bagaimana Mas Torik akan terjawab? Siap, makasih, Mas. Baik, terima kasih untuk Mas Torik. Eh, untuk rekan-rekan lainnya ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bisa di kolom chat. Baik, kalau belum ada lagi yang raise hand dan mengirim pertanyaan lewat kolom chat, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan lewat Google Form dari Pak Muhammad Sidik Al-Amin dari PT Batavia Prosperindo Trans Tbk. Pertanyaannya, tips mencari celah terhadap debitur yang tidak membayar hutang. Eh, Mungkin untuk Mas Anjar bisa dijawab. Oke, baik Mbak Haura. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai tips ini ya ketika memang ada debitur yang tidak membayar hutang gitu. Mencari celah-celahnya gitu. Ini balik lagi karena perdata itu kan atau apalagi transaksi utang piutang itu kan berdasarkan pembuktian gitu. Dalam hal ini kita harus melihat perjanjian gitu. Perjanjian utang piutangnya seperti apa, apalagi cash by cash itu kadang antara debitur maupun kreditur itu mengaturnya secara berbeda-beda. Jadi mungkin kalau secara general aja ya mencari celah-celahnya ya kita harus memang benar-benar mengamati atau mencermati pasal-pasal yang memang diatur di dalamnya gitu. Tapi kalau dalam konteks ini kan kita lagi diskusi kepailitan gitu. Dalam konteks kepailitan ketika memang sudah ada utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, kemudian si debitur kok mempunyai dua kreditur lah minimal gitu. Itu ya untuk prosedur
eligibility diajukan ke dalam proses pilot ataupun PKPU itu ya tentu sangat bisa gitu. Tapi kan kita harus balik lagi ngelihat klausul, misal forum penyelesaian sengketanya ada di mana gitu. Misal melalui arbitrase kah atau gugatan wan prestasi seperti biasa kah di dalam pengadilan negeri gitu. Tapi untuk celah ataupun untuk jalur untuk upaya hukumnya itu tetap bisa diupayakan baik itu melalui gugatan perdata ataupun melalui proses kepilotan PKPU gitu. Tinggal kita melihat seberapa kuat dokumen pembuktiannya dari dokumen perjanjian ataupun dokumen-dokumen transaksi seperti PO, invoice ataupun yang lainnya. Mungkin itu sih karena harus melihat dokumen jadi ya kurang bisa memberikan tanggapan yang sifatnya memang spesifik gitu. Mungkin itu Mbak Haura. Baik, bagaimana untuk Pak Muhammad Sidik Al-Amin? Apakah terjawab untuk pertanyaannya? Baik, kalau sudah terjawab, untuk Torik Hardiansyah, apakah ada pertanyaan lagi? Eh, izin Pak, saya boleh menanya lagi Pak? Boleh, boleh. Soalnya mungkin Silakan. ini terkait dengan pertanyaan saya tadi ya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Anjar ya terkait solusinya seperti apa. Nah, lalu terkait sekarang terkait saya ingin menanyakan dari sisi kurator sendiri nih, Mas. Yang dimana kan apa namanya dengan adanya pemisahan tersebut ya kan itu kan akan apa namanya memberikan suatu bisa kita bilang suatu hambatan kan terhadap kurator. Yang dimana juga kan apa namanya dalam pemberesan itu juga kurator eh, yang pertama juga akan memberikan waktu yang cukup eh, ya memperlarut lah penyelesaian pemberesan harta tersebut ya dimana dalam konteks memperlarut ini apa namanya eh harus apa namanya perlu namanya kehati-hatian. Nah, dalam apa dalam memberikan status aset nih, ya kan? Nah, kira-kira apa namanya solusi apa nih, Mas? Kalau dari sisi kurator sendiri menilai eh, hal tersebut gitu, Mas. Kalau tadi kan konteksnya lebih ke pemberesannya. Kalau ini lebih konteksnya kepada kuratornya gitu. Dalam apa namanya memberikan klasifikasi atau status aset pemberesannya itu, Mas. Biar tidak menimbulkan sengketa di kemudian harinya gitu. Mungkin dari saya. Terima kasih, Mbak Fatimah. Oke, baik Mas Torik. Jadi ini pasca SEMA 2002 nomor 2020. Ini kan sudah sangat jelas ya dalam konteks aset pilot yang memang di situ terdapat atas nama pihak ketiga yang lazimnya ketika transaksi melalui perusahaan itu kan ada jaminan kebendaan atas nama direktur, komisaris ataupun pemegang saham gitu. Jadi kurator juga sejak awal itu sudah melakukan filterisasi terhadap aset-aset perusahaan debitur pilot gitu. Jadi tidak sembarangan lagi untuk menyertakan aset pihak ketiga nantinya ke dalam budel pilot karena pasti di ujungnya itu akan terjadi suatu isu dalam proses penjualan lelang gitu. Karena balik lagi ketentuan 185 Undang-Undang Kepilotan kan sudah secara tegas eh, kurator itu tidak boleh melelang langsung ke apa lelang sorry kurator itu tidak boleh langsung menjual di bawah tangan gitu jadi harus melalui pelelangan dulu baru boleh di bawah tangan gitu. Jadi memang nanti ketika ada aset pihak ketiga itu juga dari pejabat lelang akan meminta bukti ini dasar peralihannya apa gitu apakah terjadi jual beli atau inbreng kalau inbreng ada akta inbrengnya kah atau enggak gitu kalau memang tidak ada enggak mau ya kurator harus ke Hawas untuk mencoret daftar bidder pilot tersebut gitu sebelum memang muncul adanya gugatan lain-lain dari pihak ketiga yang merasa itu adalah tanah atau bangunannya ataupun asetnya mungkin itu Mas Torik. Iya, karena apa namanya kalau saya lihat kan adanya saya main ini kan apa namanya kayak kurator itu seolah-olah dihadapkan dengan kewenangan PUPN juga Mas, yang makin meluas gitu Mas. Makanya saya menanyakan hal seperti itu. Mungkin penjabarannya cukup memberikan saya kepuasan ya. Terima kasih Mas Anjar, Mbak Baik. Aura ya. Baik, terima kasih Mas Tori sudah berkenan bertanya.
Baik, untuk rekan-rekan lainnya, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, eh, akan membacakan kembali yang dikirimkan lewat Google Form. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya peran hakim dalam menilai sengketa pihak ketiga agar tidak terjadi disparitas putusan, mengingat SEMA nomor 2 tahun 2024 bukan aturan yang mengikat? Oke, baik. Terima kasih. Ini langsung dijawab aja ya, Mbak Haura. Iya, Mas, bisa langsung dijawab. Oke, mengenai SEMA ini kan sebenarnya peraturan kebijakan internal dan itu kan cakupannya memang tunduk dan dipatuhi oleh internal Mahkamah Agung aja gitu. Jadi terkait dengan kita sih berharapnya hakim ini melaksanakan dengan sungguh-sungguh SEMA 2 2024 ini agar kepilotan ke depan memang memberikan putusan terkait dengan gugatan lain-lain yang selaras ataupun serasa lah gitu. Ketika ada aset pihak ketiga, ya otomatis itu bukan budal pilot gitu. Jadi tidak terjadi disparitas putusan lagi gitu dan ujung-ujungnya kan nanti ketidakadilan atau ketidakpastian hukum ke pihak ketiga ini. Mungkin itu sih jawaban singkatnya. Oke, eh, untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Apa dampak yang timbul jika memang terjadi disparitas putusan pengadilan niaga di masa depan? Oke, baik. Terima kasih, Haura. Itu tadi kan saya sudah jelaskan juga di pertanyaan sebelumnya. Ketika terjadi disparitas atau perbedaan putusan, yang pasti kan ketidakadilan atau apa eh, ketidakpastian hukum gitu bagi pencari keadilan dalam konteks ini pelawannya itu kan pihak ketiga. Jadi aset atas nama pihak ketiga ketika memang putusannya nanti berbeda-beda antara ya yang tadi lah sudah saya paparkan di webinar kali ini itu kan pasti ada kesemburuan lah antara pihak ketiga yang satu ataupun yang lainnya karena melihat memang ada dua putusan yang sama isunya tetapi menghasilkan keputusan yang berbeda dari majelis hakim itu kan sangat disayangkan gitu. Oke, Mas. Eh, Mungkin dua pertanyaan lagi kali ya. Selanjutnya nih Mas, ada lagi pertanyaannya terkait dengan beban pembuktian aset setelah terbitnya SEMA ini. Apakah beban pembuktiannya tetap pada pihak ketiga selaku pelawan atau justru pada kurator mengingat frasa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya? Ini seperti membalikan beban pembuktian. Oke, baik, thank you untuk pertanyaannya karena di pasal 3 di penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Kepilotan itu kan sudah cukup jelas ketika terjadi gugatan lain-lain hukum acara yang dipakai itu hukum acara perdata gitu. Dan pembuktiannya pun pembuktian sederhana gitu. Dalam konteks ini yang menjadi penggugat atau pelawan itu pihak ketiga. Berarti kan dalam asas perdata, acara perdata juga dikenal siapa yang menggugat maka ia yang membuktikan gitu. Berarti dalam konteks ini ada jelas ketika pihak ketiga yang menjadi pelawan, pihak ketiga lah yang dalam persidangan harus membuktikan ketika asetnya itu memang miliknya, baik itu melalui surat SHM ataupun yang lain gitu. Misal kendaraan juga melalui bukti-bukti kepemilikan kendaraan gitu. Terus terkait dengan frasa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Ini kalau saya sih memandang bahwa pengadilan itu sebenarnya masih memberikan ruang kepada kurator. Barangkali kurator ini masih memasukkan aset-aset pihak ketiga atas nama pihak ketiga ke dalam budal pilot, maka di dalam forum persidangan hakim ini masih memberikan ruang bagi kurator. Barangkali memang kurator yang benar atau memang kurator dapat membuktikan sebaliknya.
kurator punya bukti-bukti formil yang kuat gitu. Jadi balik lagi nanti persidangan yang akan berbicara lah gitu, melihat pembuktiannya seperti apa dari majelis hakim, memandangnya pasti seperti itu kan. Oke, eh, mungkin satu lagi ya Mas ya pertanyaannya nih. Bagaimana sih kedudukan kurator ketika aset pihak ketiga berada dalam penguasaan debitur dan terjadi pailit? Apakah otomatis menjadi harta pailit? Oke, Eh, sebenarnya kan SEMA ini juga eh, kalau kita pahami ya sebagai masyarakat umum atau dalam konteks ini kita sebagai kurator gitu, daripada kita memaksa memasukkan aset pihak ketiga ke dalam budel pilot, di sisi lain juga SEMA udah jelas nih menyatakan bahwa aset pihak ketiga itu bukan merupakan budel pilot gitu. Ketika memang kurator kok nanti memaksa, secara memaksa memasukkan eh, aset ketiga ini ke dalam budel pilot, ya resikonya pasti akan ada potensi gugatan lain-lain atau perlawanan dari pihak ketiga ataupun dari kreditor yang harusnya kreditor itu bisa menjualnya sendiri gitu. Tapi ini malah dilakukan penyitaan umum oleh kurator gitu. Di sisi lain juga dalam konteks nanti penjualan atau pelelangan, lelang eksekusi, dari pejabat lelang juga sudah cukup jelas punya rujukan hukum di PMK 122 2023 juga kurator wajib memberikan bukti peralihan hak yang kuat ataupun yang jelas gitu. Kalau memang tidak bisa menyediakan dokumen itu, ya yang saya di awal bilang, proses kepilitannya akan berdampak berlarut-larut karena memang asetnya tidak terjual-jual gitu. Mungkin itu Mbak Haura jawabannya. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan terkait tema kita pada siang hari ini? Bisa eh, di kolom chat atau mungkin di raise hand. Baik, kalau eh, rekan-rekan ingin bertanya, bisa lewat grup WhatsApp ya mungkin ya, karena jam sudah menunjukkan pukul 14.54. Sekali lagi, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian karena sudah bisa hadir di webinar kita pada hari ini. Sebelum kita menutup webinar kita pada hari ini, mungkin ada closing statement dari Mas Anjar selaku narasumber sebagai catatan bagi hadirin di sini. Oke, terima kasih Aura dan rekan-rekan semua. Terima kasih sudah berkenan untuk mengikuti webinar DSLC pada siang hari ini dengan judul Dinamika dan Tantangan Pemberesan Harta Pilot pihak ketiga pasca terbitnya SEMA 2 2024. Mungkin ini sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa pemberesan harta pilot pihak ketiga tetap menjadi area yang penuh dinamika dan tantangan. Harapannya melalui langkah positif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya SEMA 2 2024 ini dapat menjadi solusi yang dapat memberikan keadilan nyata terhadap pihak ketiga yang merasa haknya selama ini dilanggar gitu oleh mungkin tindakan kurator dalam melakukan pemberesan harta pilot. Kami di SLC berharap bahwa webinar ini dapat memberikan perspektif yang jelas dan praktis
serta menjadi bekal bagi para praktisi hukum di bidang kepailitan ke depannya gitu. Mungkin itu closing statement singkat dari saya, Mbak Hura. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan sudah berkenan hadir. Terima kasih Mas Anjar atas materi yang telah diberikan pada sesi siang ini. Untuk soft file materi webinar sesi ini akan kita kirimkan lewat halaman grup WhatsApp, dan juga tidak bosan-bosan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dapat mengkonsultasikan kebutuhan advokasi hukum rekan-rekan dengan menghubungi email kami di info@dslc.law atau visit website kami di www.dslc.law untuk kontak dan informasi lebih detail. Dan juga untuk melihat beberapa artikel yang ditulis oleh partner dan asosiat kami yang tentunya akan sangat bermanfaat sebagai insight untuk perusahaan rekan-rekan sekalian. Dan juga jangan lupa follow juga sosial media kami di Instagram @dslc.law dan LinkedIn kami Dwinanto Strategic Legal Consultant. Karena info-info webinar atau kegiatan DSLC lainnya hanya akan kami post melalui sosial media kami. Eh, Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian atas perhatian dan partisipasinya. Saya Fatimah Haura Arasy selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar DSLC selanjutnya. Jangan lupa untuk pantau terus kegiatan kami di halaman sosial media DSLC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mbak Fatima.